Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan, kami dari kelompok keempat hari ini akan memaparkan tugas, yaitu promosi kesehatan di tingkat global. Ini adalah anggota kelompok kami. Kelompok keempat ada 7 orang. Kita masuk dalam materi promosi kesehatan dalam Piagam Ottawa. Pada tahun 1986 didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan orang meningkatkan kendali atas dan memperbaiki kesehatan mereka. Untuk mencapai keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap hingga kesejahteraan, individu atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, memenuhi kebutuhan, dan mengubah atau mengatasi lingkungan. Oleh karena itu, kesejahteraan dipandang sebagai sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan adalah konsep positif yang menekankan pada sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Oleh karena itu, promosi kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi melampaui gaya hidup sehat serta kesejahteraan ini menurut WHO pada tahun 2016. Strategi promosi kesehatan menurut WHO ada 3, yaitu yang pertama, advokasi. Dalam konteks kesehatan, pendekatan pada pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan berbagai tingkat sehingga dapat mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Yang kedua, dukungan sosial atau social support adalah suatu kegiatan untuk mencapai dukungan sosial tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan pada masyarakat langsung agar dapat meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Strategi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa yaitu yang pertama adalah kebijakan berwawasan kebijakan, lingkungan yang mendukung, reorientasi pelayanan kesehatan, tampilan individu, dan gerakan masyarakat. Pemilihan strategi promosi kesehatan dapat kita lakukan melalui yang pertama adalah ceramah, media massa, instruksi individual, simulasi, modifikasi perilaku, dan pengembangan masyarakat. Aturan dalam memilih strategi promosi kesehatan. Yang pertama adalah memilih strategi minimal dari 3 strategi yang sudah kami paparkan tadi di atas. Yang kedua, umumnya penggunaan media sering digunakan dalam promosi kesehatan. Semakin lama program, semakin banyak strategi. Dimulai dengan strategi yang paling murah dan sederhana. Selanjutnya, semakin kompleks permasalahan perilaku yang akan diintervensi, semakin banyak strategi yang berubah. Jadi di sini semakin kompleks permasalahan perilaku, disinilah dibutuhkan inovasi dari seorang promotor dalam memberikan promosi kesehatan. Tidak harus monoton, harus sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang ada dari perilaku individu maupun masyarakat yang akan diberikan promosi kesehatan. Kemudian strategi yang mempengaruhi faktor predisposisi pada umumnya mempunyai efek yang singkat. Kemudian kendala yang ada dalam memilih strategi, kendala yang ada. Kemudian untuk strategi promosi kesehatan yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah program kesehatan yang melibatkan pembuat kebijakan kesehatan masih kurang dalam mengklarifikasi struktur sosial dalam masyarakat. Tidak mempelajari dulu situasi, langsung memberikan materi. Ya, seharusnya kita dalam membuat suatu kebijakan promosi kesehatan harus klarifikasi dulu struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Seringkali gagal mengubah perilaku seseorang dalam jangka panjang. Umumnya orang yang menerima ceramah hanya memahami saja, namun perilakunya belum tentu berubah. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa sebagian orang tidak memiliki kekuatan untuk menentukan dirinya sendiri dan menganggap masyarakat tidak menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama dalam hidupnya.
mengabaikan masalah sosial sebagai penyebab penyakit dan tidak mempertimbangkan faktor sosial dalam pencegahan penyakit. Karena pendekatannya lebih kepada pengobatan individu atau disebut dengan biomedicine atau biomedical model. Selanjutnya, kendala-kendala adalah penilaian risiko atau penyebab penyakit lebih kepada bahaya-bahaya yang tidak dapat diantisipasi manusia atau risk society seperti polusi udara, keracunan makanan, dan penurunan kualitas lingkungan. Strategi promosi kesehatan yang bisa kita lakukan dalam melakukan promosi kesehatan dapat menampilkan data dan fakta tentang masalah yang dapat timbul bila diabaikan. Contohnya misalnya kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, itu kita tampilkan kepada masyarakat bahwa apabila hal ini diabaikan, seperti inilah kejadian yang bisa terjadi di secara individu pun keluarga atau di masyarakat. Kemudian menghadirkan orang yang pernah mengalami kasus untuk memberikan pemahaman kepada audiens. Contoh seperti yang pernah kami lakukan adalah menghadirkan salah seorang penderita TB yang sudah sembuh berobat, jadi dia bisa memberikan motivasi kepada masyarakat seperti meminum obat TB secara teratur, kemudian cara-cara untuk mencegah supaya kasus ini tidak menular kepada keluarga ataupun kepada orang lain atau kepada masyarakat di sekitarnya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi di atas, untuk mewujudkan atau mencapai visi dan misi promosi kesehatan secara efektif dan efisien, maka diperlukan cara dan pendekatan yang strategis, yaitu strategi promosi kesehatan. Berdasarkan rumusan WHO tahun 1954, strategi promosi kesehatan secara global ini terdiri dari 3 hal, yaitu advokasi, dukungan sosial atau social support, dan pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Di dalam Piagam Ottawa dirumuskan pula strategi baru promosi kesehatan yang mencakup 5 butir, yaitu kebijakan berwawasan kebijakan atau health public policy, lingkungan yang mendukung atau supportive environment, reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service, keterampilan individu atau personal skill, dan strategi terakhir adalah gerakan masyarakat atau community action. Demikian materi kami dari kelompok 4. Terima kasih perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk